Pemirsa, Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Sementara Roy Suryo akan dijadwalkan pemanggilan sebagai saksi pada besok 20 Agustus 2025. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang yang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sementara Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah dijadwalkan pemeriksaan pada Rabu 20 Agustus 2025. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Hari ini Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinuddin menyebutkan soal pemanggilan saksi, yakni seorang jurnalis. Menurutnya, seorang jurnalis hanya bekerja menyampaikan informasi dan pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Yang lainnya ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil. Dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu. Tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadilah, dan Kurnia Trirayani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh tim penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Kuasa hukum Joko Widodo menilai Abraham Samad tidak mengalami kriminalisasi. Maksud kami kriminalisasi. Ia menyebut polisi memeriksa Abraham semata-mata karena butuh keterangan terkait penuntasan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Bapak Abraham saat ini di kepolisian, menurut saya lebih kepada karena di saat penyelidikan sebelumnya beliau telah dipanggil dan tidak hadir. Untuk itu penyidik memanggil kembali beliau tidak lain untuk mendengar keterangan atau klarifikasi dari Bapak Abraham Samad sendiri. Tentunya sebagai mantan pimpinan KPK dan juga advokat, menurut saya beliau tidak perlu khawatir jika tidak ada mens rea saat menjadi host dalam podcastnya. Terkait dengan tanggapan beliau di publik yang menghubung-hubungkan perkara ini dengan kebebasan dalam berdemokrasi, menurut saya perlu kita bedakan antara fitnah dengan pencemaran nama baik. Ya. Di mana fitnah sendiri menurut agama adalah merupakan perbuatan yang dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan di era poster seperti ini, fitnah ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan bahkan memecah belah bangsa. Sehingga menurut saya memang hukum harus ditegakkan dalam menjaga era poster ini. Demikian. Pemirsa, pameran lowongan pekerjaan atau job fair kembali digelar oleh Pemprov Jakarta di Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka langsung acara tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau job fair gelombang ketiga di International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Job fair gelombang ketiga ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ada 37 perusahaan yang membuka 2.037 lowongan pekerjaan dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu besok. Job fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah Jakarta. Cari kerja, mendapatkan pekerjaan lebih mudah, lebih gampang tanpa harus effort yang berlebihan, berdesak-desakan dan sebagainya. Acara Job Fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali.
sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Diikuti oleh 458 perusahaan, dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 21 job fair di DKI Jakarta dan 13 job fair diantaranya telah terlaksana. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Jika perubahan fungsi lahan mengakibatkan buaya masuk permukiman di Indramayu, Jawa Barat, Bupati Indramayu Luki Hakim justru menyebar puluhan ular ke area pesawahan. Aksi ini untuk memberantas hama tikus masuk sawah. Tanpa rasa takut sedikit pun, Bupati Indramayu Luki Hakim memegang puluhan ular yang akan dilepas liarkan di area persawahan. Masih mengenakan baju dinas, Bupati artis ini turun langsung melepas liarkan ratusan ular demi memerangi hama tikus yang merusak area persawahan warga. Ular yang dilepas yaitu jenis ular lanang sapi dan koros. Keduanya merupakan pemangsa tikus, namun bukan ular berbisa. Ular-ular itu yang diambil itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba beratas pakai racun pernah? Ya, pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Hama tikus menjadi musuh utama petani di Indramayu, Jawa Barat. Gara-gara hama tikus, petani kerap gagal panen dan produksi padi di Indramayu merosot. Untuk menekan populasi tikus dibutuhkan predator alami yaitu ular. Selain melepaskan ular, pemerintah Indramayu juga akan melepaskan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian lain. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh miris, dua bocah laki-laki memungut sisa makanan dari tamu undangan upacara Hari Kemerdekaan di Goa, Sulawesi Selatan. Makanan sisa tersebut dibawa pulang untuk keluarganya untuk dimakan bersama. Video amatir memperlihatkan peristiwa ironi usai perayaan HUT ke-80 RI di lapangan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu, Goa. Dua bocah berusia 7 tahun berkeliling meja dan kursi tamu peserta upacara, mencari dan memungut sisa kue yang tidak dihabiskan. Sisa makanan di kardus termasuk yang terjatuh di karpet dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Sementara hanya beberapa meter dari bocah ini terlihat masih berlangsung kemeriahan perayaan HUT RI. Peristiwa ini pun viral dan mengundang empati warganet, termasuk Kapolres Goa yang langsung mendatangi rumah kedua bocah untuk memberikan bantuan. Bocah pemungut kue acara HUT RI diketahui tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Somba Opu. Kedua orang tua bocah merupakan pedagang sayur dengan penghasilan pas-pasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.